Shen Yuanbao dan Yun Nuanwan melarikan diri dari pandangan Yun Feng. Mereka dengan cepat berjalan melewati kerumunan dan kembali ke platform batu giok tempat Shen Yuanbao membuka senjata ajaibnya. Shen Yuanbao menyeka keringat di dahinya. Meskipun dia masih ketakutan, dia berpura-pura santai dan berkata, Nuan, kakak keduamu terlalu galak, bukan? Adegan tadi benar-benar membuatku takut setengah mati. Yun Nuan tersenyum lembut, dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya, kakak kedua sudah seperti ini sejak dia masih kecil. Dia sangat ketat terhadap saya dan saudara laki-laki dan perempuan lainnya di keluarga. Namun, dia memang kebanggaan dari keluarga Yun kami, dan dia kuat. Prestise menyebar luas. Shen Yuanbao mengangguk dan menghela nafas, ya, keluarga Yun adalah keluarga terkenal, dan kekuatan saudara Yun Feng terkenal di seluruh dunia kultivasi. Namun, dia sangat peduli padamu. Yun Nuanwan tersenyum tipis, dengan sedikit kehangatan di matanya, ya, meskipun saudara laki-laki kedua tegas, perhatiannya terhadap saya tulus. Dia melakukan ini karena dia takut saya akan diganggu oleh orang luar. Saat Shen Yuanbao sedang berbicara dengan Yun Nuanwan, tiba-tiba terjadi keributan di antara kerumunan di sekitarnya. Seorang biksu muda dengan pakaian brokat cantik, dengan cahaya serakah di matanya, perlahan berjalan menuju platform batu giok tempat mereka berada. Sepertinya kedua orang kecil ini telah menempati posisi yang baik. Biksu Jinyi diam-diam menghitung di dalam hatinya, matanya melihat bola-bali antara Shen Yuanbao dan Yun Nuanwan, dan akhirnya memilih manikro pelacak di milik Shen Yuanbao, matanya berkedip sentuhan keserakahan. Manikro ini bagus, aku menginginkannya. Suara Biksu Jinyi itu dingin, dan nadanya penuh dengan dominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Shen Yuanbao mengerutkan kening. Meskipun hatinya tidak bahagia, dia tetap tenang di wajahnya. Dia melirik Yun Nuanwan dan melihat cahaya tekad bersinar di matanya, dan tahu bahwa mereka berdua harus menghadapi provokasi yang tiba-tiba ini bersama-sama. Yang mulia, Anda sudah bertindak terlalu jauh. Kami menempati platform batu giok ini terlebih dahulu, kata Shen Yuanbao dengan tenang, dengan nada keagungan dalam suaranya. Ketika Biksu Jinyi mendengar ini, wajahnya menjadi gelap, dan dia mendengus dingin, terlalu banyak. Di dunia kultivasi, yang kuat dihormati. Jika Anda tidak yakin, gunakan saja kekuatan Anda untuk berbicara. Begitu dia selesai berbicara, Biksu Jinyi itu bergerak dan bergegas menuju Shen Yuanbao dan Yun Nuanwan. Serangannya cepat dan ganas, seperti harimau yang turun dari gunung, tak terhentikan. Ketika Shen Yuanbao melihat ini, jejak tekad muncul di matanya. Dia dengan cepat mengeluarkan senjata ajaib dari tangannya, tanda emas yang bersinar. Token ini diukir dengan rune yang rumit dan memancarkan aura yang kuat. Pergi, Shen Yuanbao memberi perintah, dan token itu langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung menuju ke arah Biksu Jinyi. Ketika Biksu Jinyi melihat ini, ekspresinya berubah drastis. Dia jelas tidak menyangka Shen Yuanbao akan memiliki senjata ajaib yang begitu kuat. Dia buru-buru mengerahkan energi sebenarnya di tubuhnya untuk mencoba menahan cahaya keemasan. Namun, cahaya keemasan yang berubah menjadi token itu seperti mematahkan bambu, langsung mengalahkan pertahanan Biksu Jinyi. Biksu berbaju emas itu menjerit dan terkena cahaya keemasan, terbang mundur beberapa meter jauhnya. Dia berjuang untuk berdiri, matanya dipenuhi rasa takut dan kengganan. Ini, senjata ajaib macam apa ini? Biksu Jinyi bertanya dengan suara gemetar. Shen Yuanbao tersenyum dingin dan tidak menjawab. Dia mengambil kembali token itu, meletakkannya kembali di pelukannya, dan kemudian saling memandang dengan Yun Nuanwan, matanya dipenuhi rasa bangga. Jika kamu berani menyerang lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Shen Yuanbao memperingatkan dengan dingin. Ketika biksu berpakaian brokat mendengar ini, wajahnya menjadi biru dan putih. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia bukan tandingan Shen Yuanbao dan Yun Nuanwan, dan selain fakta bahwa mereka memiliki senjata sihir yang begitu kuat di tangan mereka, jika dia terus bertarung dengan mereka, dia mungkin hanya akan mencari masalah. Jadi, dia tidak punya pilihan selain menatap Shen Yuanbao dan Yun Nuanwan, berbalik dan pergi dengan putus asa. Kepergian biksu berbaju brokat itu ibarat kerikil yang dilempar ke telaga yang tenang sehingga menimbulkan riak-riak. Para biksu yang awalnya mengawasi platform batu giok sekarang menyingkirkan rasa jijik dan keserakahan mereka, dan mata mereka bersinar karena ketakutan dan kekaguman. Shen Yuanbao ini sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu, dan senjata ajaib itu, hanya saja. Seorang biksu berbisik, dengan sedikit keterkejutan dalam suaranya. Ya, saya pikir mereka hanyalah dua junior biasa, tapi saya tidak menyangka bisa mengalahkan para biksu Jinyi dengan mudah. Tingkat kekuatan ini mungkin telah mencapai tingkat yang sulit untuk kita capai, matanya dipenuhi rasa iri. Para biksu di sekitarnya mengangguk satu demi satu, mengetahui di dalam hati mereka bahwa pertempuran untuk platform batu giok bukan lagi sesuatu yang dapat mereka ikuti. Mereka mulai mengalihkan perhatian mereka ke teras batu giok kosong lainnya, mencari peluang baru. Untuk sementara waktu, kawasan yang awalnya ramai di sekitar Yutai menjadi sangat sepi. Shen Yuanbao dan Yun Nuanwan saling memandang dan tersenyum, seolah-olah mereka telah mengantisipasi semua ini. Sepertinya kekuatan kita cukup untuk mengintimidasi orang-orang ini. Shen Yuanbao terkekeh, dengan nada sedikit bangga. Benarkah? Sepertinya kamu sangat yakin dengan kekuatanmu. Sebuah suara yang dalam terdengar dari belakangnya. Hal ini membuat jantung Shen Yuanbao berdetak kencang. Seolah dia memikirkan sesuatu, dia menoleh secara mekanis dan melihat Yun Feng menatapnya dengan acuh tak acuh. Jejak rasa malu melintas di wajah Shen Yuanbao. Dia tidak menyangka Yun Feng tiba-tiba berbicara dengannya, apalagi dalam keadaan seperti itu. Dia terbatuk dua kali, berusaha menyembunyikan ketidaknyamanannya, tapi suaranya terdengar kering.
Kakak ipar, aku tidak bercanda. Shen Yuanbao menjelaskan dengan hati-hati, karena takut menyinggung paman mertua yang kekuatannya tak terduga ini. Yun Feng mengabaikan penjelasannya, hanya memandangnya dengan ringan, lalu menoleh ke Yun Nuanuan, nadanya sedikit lebih lembut, Nuanuan, kamu pergi ke platform batu giok di sana, aku sudah membersihkannya. Yun Nuanuan mengangguk dan tersenyum lembut. Senyumannya seperti angin musim semi yang bertiup di wajahnya, hangat dan lembut, terima kasih, saudara kedua. Kemudian dia menoleh dan memberikan senyuman lucu pada Shen Yuanbao, aku akan pergi dulu, sampai jumpa nanti. Shen Yuanbao merasa hangat di hatinya. Apa yang bisa saya lakukan jika paman saya tidak mau? Bolehkah gadis itu bersikap baik padanya? Bagaimanapun, aku akan tinggal bersama saudara perempuanku mulai sekarang, bukan pamanku. Hah, mata dingin Yun Feng menatapnya lagi. Shen Yuanbao terhanyut oleh tatapan dingin Yun Feng, dan hatinya tiba-tiba membeku, seolah dia diselimuti hawa dingin. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya, tidak berani menatap Yun Feng lagi. Dia hanya menundukkan kepalanya dan berkata, baiklah, Nuanuan, silakan saja. Aku akan menunggumu di sini. Yun Nuanuan tersenyum dan mengangguk, lalu berbalik dan berjalan menuju platform batu giok yang telah dibersihkan Yun Feng untuknya. Untuk sesaat, hanya Shen Yuanbao dan Yun Feng yang tersisa di panggung batu giok, dan suasananya sedikit khusyuk. Shen Yuanbao menoleh dan menatap Yun Feng dengan hati-hati. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Saudaraku, bagaimana kalau aku memberikan platform giok ini kepadamu? Yun Feng meliriknya dan berkata dengan tenang, platform giok tidak ada gunanya bagiku, kamu bisa menyimpannya sendiri. Setelah mengatakan itu, pamannya berbalik dan pergi, meninggalkan Shen Yuanbao berdiri sendirian. Shen Yuanbao tertegun sejenak, dan kemudian mengerti apa maksud Yun Feng. Ada sesuatu yang rumit di hatinya. Lupakan saja, jangan pikirkan ini lagi. Kemudian dia menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran berantakan di benaknya, melihat ke platform batu giok di kejauhan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, saya ingin tahu bagaimana keadaan saudara Lu sekarang. Mata Shen Yuanbao melihat sekeliling, tapi dia selalu mengkhawatirkan keselamatan Lu Yun. Begitu dia meletakkan pikirannya yang mengganggu tentang Yun Feng, dia merasakan penindasan yang kuat datang dari kejauhan. Dia melihat ke sepanjang aura dan melihat sosok Wang Xinian berkedip, bergegas menuju platform batu giok di kejauhan seperti angin kencang. Hati Shen Yuanbao menegang. Dia tahu bahwa ada kebencian antara Lu Yun dan Wang Xinian. Dia segera melihat sekeliling dan melihat Lu Yun duduk bersila dengan mata tertutup pada platform batu giok, seolah dia tidak menyadari bahaya yang akan datang. Dia berteriak dengan tergesa-gesa, suaranya bergema di tempat yang kosong, saudara Lu. Hati-hati di belakangmu. Namun, Lu Yun tampaknya tenggelam dalam latihannya sendiri dan tidak bereaksi terhadap suara-suara dari luar. Ketika Shen Yuanbao melihat ini, dia sangat cemas. Dia tahu bahwa Wang Xinian sangat kuat dan Lu Yun pasti akan menderita jika dia tidak siap. Shen Yuanbao tidak lagi ragu-ragu, dan dengan gerakan tubuhnya, dia bergegas menuju platform batu giok tempat Lu Yun berada. Dia hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, yaitu mengingatkan Lu Yun sebelum Wang Xinian melakukannya. Namun, tepat ketika Shen Yuanbao hendak mendekati platform batu giok, Wang Xinian sudah bergegas ke belakang Lu Yun. Keserakahan dan kekejaman melintas di matanya, dan dia melambaikan telapak tangannya dengan keras, mengirimkan angin telapak tangan yang tajam ke punggung Lu Yun. Saudara Lu, ketika Shen Yuanbao melihat ini, dia merasa cemas, tapi itu sudah terlambat. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat angin palem hendak menerpa Lu Yun, hatinya dipenuhi keputusasaan. Namun, saat angin palem hendak menyentuh Lu Yun tiba-tiba membuka matanya. Secercah cahaya melintas di matanya, dan dia langsung bergerak, menghindari serangan Wang Xinian di saat-saat terakhir. Apakah itu kamu lagi, Lu Yun? Yang di sela latihannya, mengerutkan kening. Setelah melihat orang itu dengan jelas, dia tidak bisa menahan cibiran, ini tidak cukup memalukan dulu, jadi kamu bisa terus datang, kan? Mendengus. Ketika Wang Xinian melihat bahwa pukulannya meleset, sedikit keterkejutan melintas di wajahnya, tapi itu langsung digantikan oleh kemarahan. Tiba-tiba dia menelan obat mujarab itu berguling di tenggorokannya dan langsung berubah menjadi energi kuat yang mengalir ke tubuhnya. Kerumunan di sekitarnya merasakan fluktuasi energi dan mundur satu demi satu, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Aura Wang Xinian melonjak seketika, dan tekanan Daluo Jinxian terpancar darinya, seolah-olah sebuah gunung besar menekan hati semua orang. Namun, Lu Yun hanya memandang Wang Xinian dengan acuh tak acuh, dengan senyum mengejek di bibirnya, berapa lama kekuatan yang diperoleh dengan bantuan kekuatan eksternal bisa bertahan. Ketika Wang Xinian mendengar ini, ekspresinya membeku, tetapi kemudian dia mencibir, cukup bagimu. Dia bergerak dan bergegas menuju Lu Yun seperti sambaran petir. Udara di sekitarnya sepertinya terkoyak oleh momentumnya, mengeluarkan suara siulan yang tajam. Lu Yun tidak tergerak, dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan penghalang tak terlihat muncul di depannya. Serangan Wang Xinian menghantam penghalang dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Namun penghalang itu tetap tidak bergerak, seolah tidak bisa ditembus. Saat Wang Xinian melihat ini, ekspresinya berubah drastis. Dia tidak percaya bahwa serangannya tidak membahayakan Lu Yun. Hatinya tenggelam. Bahkan dengan bantuan kekuatan luar, apakah ini satu-satunya kekuatan yang kamu miliki? Lu Yun terkekeh. Bajingan, Wang Xinian merasa semakin marah saat melihat Lu Yun tidak menganggapnya serius. Sebagai anggota keluarga Wang, kapan dia dihina seperti ini berulang kali? Dia memegang pedang itu erat-erat di tangannya, dan bila pedangnya bersinar dengan cahaya dingin, seolah bisa membelah ruang.
Dia bergerak, dan pedang panjang itu menunjuk langsung ke arah Lu Yun dengan maksud pedang yang ganas. Lu Yun, hari ini aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Wang Xinian berteriak keras, mengayunkan pedang panjangnya, dan cahaya pedang menembus udara dan menusuk Lu Yun. Kilatan melintas di mata Lu Yun. Dia tidak menghindarinya, tapi dengan lembut mengangkat tangannya, ujung jarinya gemetar lagi. Tiba-tiba, kekuatan guntur berkumpul, dan seluruh platform batu giok diselimuti oleh jaring guntur yang tebal. 108 bintang Luopo. Saat Lu Yun berteriak, kekuatan guntur mengalir seperti air terjun, meledak ke arah Wang Xinian. Ekspresi Wang Xinian berubah, tapi dia tidak bergeming. Sebaliknya, dia memegang pedangnya erat-erat dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Cahaya pedang bertabrakan dengan kekuatan guntur, membuat suara gemuruh yang memekakkan telinga. Meskipun Wang Xinian terkejut dan mundur berulang kali, pedang di tangannya masih kokoh dan tidak terhempas oleh kekuatan guntur. Dia mengertakkan gigi dan bertahan, berjuang untuk bertahan. Lu Yun juga sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Wang Xinian begitu ulet. Namun dia tidak mengendurkan kewaspadaannya karena hal ini, melainkan terus mengaktifkan kekuatan guntur dan melancarkan serangan yang lebih ganas lagi terhadap Wang Xinian. Aku hanya ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Rumput. Meskipun Wang Xinian berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri, wajahnya menjadi semakin pucat. Dia tahu jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat dia akan kalah. Ujung pedang Wang Xinian mulai bergetar, dan setiap benturan dengan guntur sepertinya menghancurkan niat pedangnya. Jejak darah tumpah dari sudut mulutnya, tetapi api yang tak henti-hentinya membakar matanya. Jika ini terus berlanjut, aku tidak tahan lagi. Wang Xinian tersentak, tapi matanya menjadi lebih bertekad. Dia mengeluarkan ramuan berwarna merah darah dari tangannya. Ramuan itu memancarkan aura aneh, seolah bisa menelan pikiran orang. Dia memegang ramuan itu erat-erat, jejak perjuangan muncul di matanya. Pil pembunuh jantung. Meminum 2 pil berturut-turut akan merusak tubuhku secara serius, tapi saat ini, aku tidak punya pilihan. Wang Xinian mengertakkan gigi dan menelan pil itu ke dalam mulutnya. Saat ramuan itu memasuki perutnya, aura Wang Xinian langsung melonjak, dan niat pedangnya juga menjadi lebih kuat. Dia bergerak dan mengayunkan pedang panjang itu lagi, dengan aura gila di cahaya pedang. Lu Yun, pergilah ke neraka. Teriak Wang Xinian sambil mengarahkan pedangnya langsung ke arah Lu Yun. Lu Yun merasakan perubahan aura Wang Xinian dan mengerutkan kening. Dia mengelak dan menghindari cahaya pedang Wang Xinian, tapi hatinya menjadi lebih waspada. Apa yang kamu makan? Lu Yun bertanya dengan dingin. Makanlah pil yang bisa membunuhmu. Mata Wang Xinian memerah, dan seluruh wajahnya bengkok dan mengerikan. Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan pedangnya untuk menyerang Lu Yun lagi. Kali ini, niat pedangnya menjadi lebih gila, seolah dia ingin menghancurkan segalanya. Carilah kematian. Lu Yun tampak menghina. Dia tahu bahwa Wang Xinian telah menjadi gila. Namun dia tidak berani gegabah, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan guntur, dan memulai pertarungan sengit dengan Wang Xinian. Cahaya pedang dan guntur terjalin di udara, membuat suara gemuruh yang memekakkan telinga. Kedua sosok itu terjalin dalam cahaya, dan setiap tabrakan sangat menakutkan. Dengan setiap tabrakan, Lu Yun secara bertahap merasakan tekanan yang berat. Serangan gila Wang Xinian sepertinya tak kenal lelah, niat pedangnya menjadi semakin ganas, dan kekuatan cahaya pedangnya juga meningkat secara bertahap. Matanya penuh kekejaman, seolah dia ingin mencabik-cabik Lu Yun sepenuhnya. Lu Yun terkejut. Dia tidak menyangka Wang Xinian memiliki kartu truf seperti itu. Dia tidak berani gegabah sama sekali, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan guntur di tubuhnya, mencoba menahan serangan gila Wang Xinian. Namun, saat pertempuran berlanjut, Lu Yun menemukan bahwa niat pedang Wang Xinian tampaknya semakin kuat, dan dia merasakan guncangan yang kuat di setiap tabrakan. Sosoknya mulai menjadi sedikit tidak stabil, dan konsentrasi kekuatan petir menjadi lamban. Hahaha, Lu Yun, apakah hanya ini yang bisa kamu lakukan? Wang Xinian tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Lu Yun secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dia mencengkeram pedangnya erat-erat dan mengayunkan cahaya pedang tajam lagi, menusuk langsung ke arah Lu Yun. Hati Lu Yun menegang. Dia merasa cahaya pedang ini lebih kuat dari sebelumnya. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan guntur untuk membentuk penghalang yang kokoh, mencoba menahan pukulan itu. Namun, saat cahaya pedang menghantam penghalang, Lu Yun merasakan dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sosoknya sangat terguncang hingga dia mundur dan hampir jatuh ke tanah. Dia terkejut, dia tidak menyangka kekuatan Wang Xinian akan meningkat sedemikian rupa. Wang Xinian, kamu mencari kematian. Mata Lu Yun dingin. Belum pasti siapa yang akan mati di antara kita berdua. Satu-satunya yang akan mati adalah kamu. Mata Wang Xinian bersinar dengan cahaya gila, dan dia menyerang lagi dengan pedangnya. Bunuh aku. Apakah kamu memiliki kemampuan itu? Lu Yun mencibir. Tapi dia tidak santai sama sekali. Dia tahu pertempuran ini menjadi sangat sulit. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan gila Wang Xinian. Brengsek, mati. Mata Wang Xinian memerah, dan dalam pandangannya, yang ternoda merah oleh kabut darah, hanya Lu Yun yang bisa terlihat. Sosok kedua orang itu terjalin lagi dalam cahaya, dan cahaya pedang serta guntur saling terkait, membuat suara gemuruh yang memekakkan telinga. Seluruh medan perang sepertinya diselimuti oleh kekuatan ini, dan orang-orang di sekitarnya merasakan jantung berdebar-debar. Lu Yun terus mengaktifkan kekuatan guntur, mencoba menemukan kelemahan Wang Xinian. Namun, kekuatan pedang Wang Xinian tampaknya sempurna, dan setiap serangan membuatnya merasakan lebih banyak tekanan.
Hal ini membuatnya mengerutkan kening. Sekarang Wang Xinian telah sepenuhnya menyerah pada pertahanan dan berjuang dengan cedera demi cedera. Meskipun dia bisa bertarung seperti Wang Xinian, pada akhirnya pasti akan meninggalkan luka besar dan kecil, yang tidak hemat biaya. Shen Yuanbao di samping juga melihat kesulitan Lu Yun, dan dia dengan cemas mengeluarkan senjata ajaib kompas dari tas penyimpanannya. Kompas ini memancarkan cahaya redup dan tampak misterius. Saudara Lu, lanjutkan. Shen Yuanbao berteriak dan melemparkan kompas ke arah Lu Yun. Lu Yun berbalik ketika dia mendengar suara itu dan melihat kompas terbang ke arahnya. Dia mengulurkan tangannya untuk menangkapnya dengan mantap. Dia merasakan kekuatan misterius terpancar dari kompas, dan hatinya bergerak, dan dia segera memahami niat Shen Yuanbao. Senjata ajaib yang luar biasa. Lu Yun memuji, lalu mengaktifkan kompas. Jarum kompas bergerak. Sebuah penghalang tak terlihat muncul di sekelilingnya. Di penghalang, hukum kesenjangan atribut hijau beredar. Kiang, pedang panjang itu bertabrakan dengan penghalang, mengeluarkan suara emas dan besi. Apa? Saat Wang Xinian melihat pemandangan ini, matanya langsung melebar. Dia menoleh dan menatap Shen Yuanbao, brengsek. Kamu ikut campur, kan? Saat aku membunuh makhluk ini, kamu akan menjadi yang berikutnya. Mata merah itu membuat Shen Yuanbao menggigil, dan aura Daluo Jinxian langsung menghancurkan Shen Yuanbao. Rasanya seperti ditatap oleh binatang buas. Mendengus. Mendengus dingin seketika membuat nafas itu hilang. Saudara Lu, Shen Yuanbao mendongak dan melihat bahwa itu adalah Lu Yun. Setelah Lu Yun menatap Shen Yuanbao dengan meyakinkan, dia menatap Wang Xinian dengan dingin, apakah masih ada waktu untuk mengancam Yuanbao. Membubarkan. Saat dia mencubit mantranya, kompas dipenuhi dengan cahaya cian. Wang Xinian merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika dia mendengus dan Lu Yun menggunakan senjata ajaibnya. Dia mencoba menarik pedangnya, tapi sudah terlambat. Penghalang di sekitar Lu Yun langsung hancur, dan tekanan angin yang tak ada habisnya langsung dilepaskan dengan dia sebagai pusatnya. Dalam sekejap, itu menyapu seluruh medan perang. Itu sama dahsyatnya dengan badai dahsyat, membuat udara di sekitarnya terdistorsi. Wang Xinian merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang ke wajahnya. Tubuhnya terdorong mundur beberapa langkah oleh tekanan angin, dan dia hampir jatuh ke tanah. Pedang panjang di tangannya juga bergetar di bawah tekanan angin, seolah-olah akan terbang kapan saja. Dia memegang pedangnya erat-erat dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menenangkan diri. Namun meski begitu, dia bisa merasakan nafas dalam dirinya berfluktuasi dengan hebat, seolah dia bisa kehilangan kendali kapan saja. Tanah padat mulai berguncang hebat di bawah pengaruh tekanan angin ini, dan air di kolam di bawah platform batu giok digulung membentuk angin puyuh, melesat di udara. Beberapa biksu yang lebih lemah tidak dapat berdiri teguh di bawah tekanan angin ini, dan malah tersapu langsung ke udara oleh angin kencang. Membantu. Aku sekarat. Seseorang datang dan selamatkan aku. Aku tidak akan merampok lagi. Aku ingin pulang. Untuk sesaat, suara ratapan bergema di udara dalam ruangan, tetapi sekarang orang-orang ini tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, bagaimana mereka masih memiliki kesempatan untuk peduli pada orang lain. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memanggil Gangqi yang melindungi tubuh, dan merasakan suara gemeretak gigi antara Gangqi dan tekanan angin, yang membuat orang gemetar ketakutan. Hal ini terjadi pada semua beku, tidak terkecuali benda-benda lain di dalam ruangan. Saat bersentuhan dengan bila angin, benda-benda tersebut hancur menjadi bubuk itu akan runtuh kapan saja. Wang Xinian berdiri di tengah tekanan angin, wajahnya sepucat salju. Dia merasa kekuatan di tubuhnya dengan cepat terkuras habis, seolah-olah dia ditelan oleh tekanan angin. Dia ketakutan di dalam hatinya, mengetahui bahwa dia telah jatuh ke dalam situasi putus asa. Oh, Lu Yun mencibir dan berkata, kamu masih bisa bertahan, lalu saya ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Panggilan. Saat Lu Yun selesai berbicara, tekanan angin sepertinya meningkat sedikit, dan aliran udara di sekitarnya menjadi lebih kacau, seperti naga liar yang menari dengan liar. Xiong Feng berdiri tidak jauh dari sana, tatapannya seterang obor. Saat dia melambaikan tangannya, penghalang transparan muncul dengan tenang, mengendalikan tekanan angin di sekitar platform batu giok dan mencegahnya menyebar lebih jauh. Pria kecil yang menarik. Xiong Feng tersenyum. Melihat para biksu di sekitarnya yang tersapu ke langit oleh tekanan angin, dia melambaikan lengan bajunya dengan santai dan melihat bahwa orang-orang itu telah diselamatkan. Terima kasih, tetua, karena telah menyelamatkan hidupmu. Biksu itu segera mengucapkan terima kasih. Ya, Xiong Feng mengangguk, matanya lebih terfokus pada Lu Yun. Dia ingin melihat trik apa lagi yang bisa dilakukan si kecil ini. Di sisi lain, mata Lu Yuan tertuju pada Wang Xinian. Wang Xinian sedang dalam keadaan malu saat ini, tapi matanya masih bersinar dengan cahaya merah. Dia memegang pedangnya erat-erat dan berjuang untuk menopang tubuhnya agar tidak terjatuh. Pemandangan seperti itu memberi orang perasaan tidak pernah berakhir. Jika lawan diberi kesempatan, dia pasti tidak akan melepaskannya. Oh, sepertinya pemenangnya sudah ditentukan. Lu Yun menatap Wang Xinian dengan dingin. Apakah kemenangan sudah diputuskan? Bah, Wang Xinian memuntahkan seteguk darah, coba trik ini. Dia membalik telapak tangannya, dan angin pedang dengan darah merah langsung menyerang Lu Yun. Mendengus. Lu Yun mengangkat alisnya dan mendengus, mencari kematian. Sebelum dia selesai berbicara, Lu Yun bergerak dan sekali lagi mengaktifkan kekuatan guntur. Kali ini, dia tidak menyerang Wang Xinian secara langsung, tetapi memusatkan kekuatan guntur pada kompas. Kompas langsung memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan tekanan angin yang lebih kuat bercampur dengan guntur ungu melonjak keluar dan menyapu ke arah Wang Xinian. Ekspresi wajah Wang Xinian berubah.
Dia tahu bahwa kekuatan gerakan ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengayunkan pedangnya, mencoba menahan tekanan angin. Namun, kekuatannya sangat kecil dalam menghadapi tekanan angin ini sehingga pedang panjang itu langsung bengkok dan berubah bentuk. Guntur langsung melilit seluruh tubuh pedang. Retakan. Dalam sekejap, pedang panjang itu hancur, dan bilah patah itu terbang seperti bola meriam. Sebagai Wang Xinian yang memegang pedang, tentu saja keadaannya bahkan lebih buruk. Ah! Dia menjerit, tubuhnya terlempar ke belakang oleh tekanan angin, dan dia memukul keras penghalang yang dipasang oleh Penatua Xiong Feng. Penghalang tersebut mengeluarkan suara getaran, mendengung, namun pada akhirnya menghalangi Wang Xinian. Wang Xinian sedang berbaring di penghalang, terengah-engah, wajahnya sepucat kertas. Dia berjuang untuk berdiri, tetapi tubuhnya sepertinya kehabisan tenaga dan tidak bisa bergerak. Ini sudah berakhir. Lu Yun memegang kompas di tangannya dan matanya dingin. Sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya. Jika Wang Xinian tidak bereaksi cepat terhadap pukulan itu sekarang, dia akan terluka parah dan sulit untuk pulih. Wang Xinian mengangkat kepalanya, matanya penuh kebencian dan kengganan. Dia berjuang untuk bangun, tapi tubuhnya terasa berat seperti timah. Dia memandang Lu Yun dengan senyuman garang di bibirnya, seolah dia ingin memadatkan semua kebenciannya ke dalam momen ini. Lu Yun, tunggu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wang Xinian berkata dengan gigi terkatup. Lu Yun mencibir dan tidak menjawab. Dia berjalan menuju Wang Xinian perlahan, dan setiap langkah seolah menginjak hati Wang Xinian. Dia mengangkat kompas, dan busur ungu menyala di atasnya, bersiap untuk mengakhiri pertempuran. Namun, pada saat ini, bel merdu tiba-tiba berbunyi, bergema di seluruh platform batu giok. Lu Yun tertegun dan menoleh ke belakang, hanya untuk melihat Penatua Xiong Feng muncul di platform batu giok tertinggi pada waktu yang tidak diketahui. Matanya seperti obor, mengamati orang-orang di bawah. Semuanya, Penatua Xiong Feng berkata dengan keras, masih ada 1/4 jam tersisa dalam pertempuran. Mohon hargai kesempatan ini. Lu Yun tertegun, tapi dia tidak pernah mengira waktu akan berlalu begitu cepat. Pada saat ini, dia merasakan sesosok tubuh melewatinya. Seolah-olah dia menyadari sesuatu, dia berbalik untuk melihat Wang Xinian, hanya untuk melihat bahwa pihak lain telah memanfaatkan kesempatan ini dan berjuang untuk bangkit dari tanah. Dan mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri ke tengah kerumunan. Dia tahu bahwa dia bukan lagi lawan Lu Yun dan hanya bisa berharap menemukan kesempatan untuk kembali lagi di waktu mendatang. Mau lari. Tatapan tajam melintas di mata Shen Yuanbao. Dia membalikkan telapak tangannya dan jimat giok yang bersinar dengan cahaya dingin muncul di telapak tangannya. Dia hendak mengaktifkan jimat giok dan mengejar Wang Xinian, yang berlari dengan tergesa-gesa. Namun, gerakannya dengan lembut ditahan oleh Lu Yun di sampingnya. Saudara Lu, Shen Yuanbao tertegun dan berkata dengan cemas, apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak mengambil tindakan, orang lain akan melarikan diri. Jangan cemas. Lu Yun tersenyum ringan dan menepuk bahu Shen Yuanbao. Shen Yuanbao tertegun dan menoleh untuk melihat Lu Yun, matanya penuh keraguan. Saudara Lu. Lu Yun tersenyum tipis dan menjelaskan, meskipun Wang Xinian licik, saat ini dia pertama kali meminum 2 pil dan kemudian terluka parah, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Tentu saja, sekarang Wang Xinian berada di ujung tali. Jika dia terus mengambil tindakan, mungkin ada serangan balik putus asa dari sisi berlawanan. Ketika Shen Yuanbao mendengar ini, kilatan pemahaman muncul di matanya. Dia mengangguk dan meletakkan jimat giok di tangannya, saudara Lu benar, saya hampir kehilangan akal karena marah. Lebih penting lagi, Lu Yuan tersenyum tipis dan berkata, jangan lupa apa yang Penatua Xiong katakan tadi. Waktu hampir habis. Lebih penting bagi kita untuk memilih posisi Dao Suanyin terlebih dahulu. Sekarang, pertarungan ini belum berakhir. Saat dia berbicara, dia melirik para biksu di sekitarnya. Ini belum berakhir. Shen Yuanbao juga memandang serius ke arah para biksu yang menonton di langit. Para biksu di sekitarnya masih berbisik dan mendiskusikan pertempuran mendebarkan tadi. Namun, ketika Lu Yun dan Shen Yuanbao menatap mereka secara tidak sengaja, sepertinya tekanan tak terlihat datang seketika. Para beku merasakan dan memikirkan pertempuran sebelumnya, dan pada saat ini mereka sepertinya dikejutkan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ketakutan yang tak dapat dijelaskan muncul di hati mereka, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang mengerikan. Haruskah kita tetap mengambil platform batu giok ini? Salah satu biksu bertanya dengan hati-hati. Ambil, curi pantatmu. Orang lain memelototi pria itu, jika kamu ingin mati, kamu bisa bunuh diri. Tapi jangan tarik aku. Aku pergi dulu. Seorang biksu berbalik dan lari dengan wajah pucat. Dia takut jika dia tinggal di sini sebentar, dia akan berakhir seperti Wang Xinian. Melihat hal ini, biksu lainnya berbalik dan melarikan diri dari tempat berbahaya tersebut. Wajah mereka penuh ketakutan dan kecemasan, seolah-olah mereka takut dikunci oleh tatapan Lu Yun. Untuk sesaat, para beku yang masih berkumpul melarikan diri seperti burung yang ketakutan. Lu Yun memandangi para biksu yang perlahan-lahan menyebar di sekelilingnya, tapi hatinya tidak terganggu. Dunia budidaya yang abadi adalah seperti ini, yang lemah memakan yang kuat. Benar, Lu Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menyerahkan senjata ajaib kompas kembali ke Shen Yuanbao. Yuanbao, terima kasih barusan. Terima kasih atas senjata ajaibmu yang telah membantuku kali ini. Hai, Shen Yuanbao mengambil kompas dan melambaikannya dengan acuh tak acuh. Lalu dia menepuk dadanya, saudara Lu, apa yang kamu bicarakan? Siapa di antara kita yang mengikuti yang lain?
Milikku adalah milikmu. Meskipun senjata ajaib kompas ini sangat berharga, di mataku di sini, itu jauh lebih penting daripada persahabatan antara kamu dan aku. Ya, Lu Yuan juga tersenyum penuh arti. Lalu dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiong Feng di titik tertinggi. Persaingan untuk platform giok akan segera berakhir, bukan? Penatua Xiong Feng berdiri di atas platform batu giok dan memandang ke semua biksu yang hadir. Semuanya, suara penatua Xiong Feng nyaring dan kuat, masih ada 10 napas tersisa di pertempuran terakhir. Mohon hargai kesempatan ini. Brengsek, 10 napas. Kenapa waktu yang tersisa begitu singkat? Kamu harus bekerja keras, kalau tidak kamu akan sangat merindukannya. Saat kata-kata Xiong Feng jatuh, suasana di seluruh medan perang langsung menjadi tegang. Para biksu yang belum memutuskan platform batu giok tampaknya didorong oleh kekuatan tak terlihat dan bergegas menuju platform batu giok yang kosong. Untuk sesaat, cahaya pedang dan bayangan di platform batu giok, dan cahaya dari berbagai senjata sihir saling terkait dan berkedip, membuat ruangan itu terang benderang. Para beku yang belum memiliki pijakan yang kokoh akan terombang-ambing seperti rumput liar dalam kegilaan ini. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan terlibat dan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Namun, di medan perang yang kacau ini, platform batu giok tempat Lu Yun berada tampaknya merupakan pulau terpencil, tanpa ada orang di sekitarnya. Para biksu sepertinya diam-diam menghindari tempat ini, karena takut menyinggung Lu Yun, yang baru saja menunjukkan kekuatannya yang kuat secara tidak sengaja. Lu Yun tersenyum tipis, dia tidak peduli dengan penghindaran para biksu. Dia menarik pandangannya dan menatap Shen Yuanbao di sebelahnya, mengapa kamu masih berdiri di sana? Jika kamu tidak kembali, kamu akan merindukan Dao Suanyin ini. Saudara Lu, aku, Shen Yuanbao berdiri di sampingnya, menatap Lu Yun dengan sedikit enggan. Lu Yun tersenyum tipis, melambaikan tangannya dan berkata, oke, Yuanbao. Kamu dan aku sudah punya tempat untuk tinggal, dan itu tergantung pada takdir kita. Shen Yuanbao mengangguk, menatap Lu Yun dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan menuju platform gioknya. Saudara Lu, hati-hati, Shen Yuanbao berbalik dan berkata sambil berjalan. Jangan khawatir, Lu Yun melambaikan tangannya dan melihat Shen Yuanbao pergi. Sosok Shen Yuanbao dengan cepat menyatu dengan kerumunan. Dia datang ke platform batu giok dengan formasi dan duduk bersila. Matanya memandang ke arah Lu Yun dari waktu ke waktu. Lu Yun, sebaliknya, berdiri dengan tenang, matanya mengamati medan perang di sekitarnya, tapi hatinya tenang. Dia tahu bahwa pertempuran ini akan segera berakhir, dan jika seseorang berani maju dan melakukan kejahatan, dia tidak akan keberatan memberikan pelajaran yang baik kepada lawannya. Ada 5 napas tersisa. Jika pada akhirnya tidak ada satu orang pun di platform giok, maka semua orang di platform giok akan didiskualifikasi. Mendengar kondisi tersebut, para biksu menunjukkan kepanikan yang tak terkendali di wajah mereka. Saya minta maaf. Kamu diam-diam menyerangku. 4. Hahaha. Tempat itu milikku. Persetan. Tempat ini milikku. 3. Suara Xiong Feng terdengar seperti hitungan mundur menuju kematian. Di sudut, Wang Xinian memuntahkan seteguk darah dan menatap Lu Yun di platform batu giok. Tapi kemudian dia menarik pandangannya. Dia mengerti bahwa jika dia terus menyusahkan Lu Yun sekarang, dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia hanya bisa membuang muka dengan marah. Sebelum membunuh Lu Yun, dia tidak ingin mati. Prioritas utama adalah mengambil platform batu giok lain terlebih dahulu dan kemudian membuat rencana. Dia bergerak melewati kerumunan seperti hantu, dan setiap gerakan yang dia lakukan tepat dan kejam. Selama pertarungan, para biksu tidak punya waktu untuk menjaga Wang Xinian di samping mereka. Mereka hanya memperhatikan musuh di depan mereka. Wang Xinian memanfaatkan celah ini dan dengan cerdik menciptakan kekacauan di tengah kerumunan. 2. Saat hitungan mundur semakin dekat, pertempuran di platform batu giok menjadi lebih intens. Wang Xinian tiba-tiba membeku, seolah terjebak oleh aliran udara di tengah kerumunan. Dia mengerutkan kening, tapi hatinya tenang. Dia tahu ini adalah kesempatannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan tubuhnya bergetar hebat, seolah dia telah melepaskan diri dari pengekangannya. Dia melesat seperti anak panah dan bergegas menuju seorang biksu yang sedang bertarung dengan orang lain. Biksu itu sama sekali tidak menyadari kedatangan Wang Xinian. Ketika dia bereaksi, tinju Wang Xinian telah memukul punggungnya dengan keras. Engah, biksu itu memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang seperti layang-layang yang patah, jatuh dengan keras di bawah platform batu giok. 1. Saat suara Xiong Feng turun, pertarungan di platform batu giok akhirnya berhenti. Semua orang berhenti bergerak dan melihat ke platform batu giok. Di sana, hanya Wang Xinian yang berdiri di sana. Pakaiannya compang camping dan ada bekas luka di sekujur tubuhnya, namun matanya tegas dan dingin. Dia perlahan mengangkat kepalanya, tatapannya menembus kerumunan dan langsung mendarat di Lu Yuan di kejauhan. Mata kedua orang itu bertemu di udara, seolah ada kilat dan guntur. Kamu sudah mati. Wang Xinian mengertakkan gigi. Lu Yun terkekeh. Kaulah yang meninggal. Dia tidak memperhatikan Wang Xinian yang sudah benar-benar menang, apalagi Wang Xinian yang kini sudah benar-benar berada di akhir pertarungannya. Pada saat ini, bel merdu berbunyi lagi, bergema di seluruh platform batu giok. Suara bel yang merdu bagaikan panggilan kuno, menembus rintangan ruang dan menjangkau hati setiap orang. Di platform batu giok, suasana pertempuran yang awalnya tegang dan sengit sepertinya telah ditekan pada tombol jeda saat ini, dan gerakan semua orang terhenti. Semuanya, ini waktunya. Xiong Feng berbicara, memandang orang-orang di platform batu giok di bawah, dan mengangguk puas. Hanya memindai ruangan yang berantakan.
Sua, dengan lambaian lengan baju Xiong Feng, kekuatan tak terlihat menyebar seketika. Platform batu giok yang awalnya rusak tampaknya diberi kehidupan, dan retakan mulai merangkak perlahan, seperti kulit baru, perlahan-lahan sembuh. Potongan-potongan batu giok yang pecah melayang di udara, menarik satu sama lain, dan akhirnya disatukan kembali, mendapatkan kembali kehalusan dan ketangguhan sebelumnya. Area di platform batu giok yang rusak akibat pertempuran juga pulih dengan cepat. Baik itu pecahan batu atau tanah berlubang, secara bertahap menjadi sehalus sebelumnya di bawah pengaruh kekuatan ini. Paviliun yang runtuh, balok berukir, dan bangunan yang dicat juga berdiri kembali karena pemulihan kekuatan misterius ini. Seolah-olah waktu telah berjalan kembali dan semuanya telah kembali ke tampilan aslinya. Yang lebih ajaib lagi adalah bunga-bunga yang semula layu juga hidup kembali saat ini. Kelopak bunga yang telah layu mulai tumbuh kembali, halus dan indah, memancarkan aroma yang samar. Daun-daun hijau baru tumbuh di dahan-dahan yang semula gundul, seolah menunjukkan kepada dunia kegigihan dan sifat pantang menyerah dalam hidup. Di bawah gelombang Xiong Feng, seluruh ruangan seolah mengalami kelahiran kembali, dari berantakan menjadi mewah dan indah. Aroma samar yang tertinggal di udara membuat orang merasa rileks dan bahagia. Kemampuan perbaikan yang luar biasa. Apakah ini metode yang maha kuasa? Sungguh menakjubkan. Meskipun pertarungan kali ini sengit, melihat pemandangan ajaib membuat perjalanan ini berharga. Orang-orang di platform batu giok kagum dengan kemampuan perbaikan yang ajaib ini, dan mereka berbicara satu demi satu. Xiong Feng mengangguk puas. Kompetisi untuk platform giok ini telah berakhir dengan sukses.